Sebelum itu, pernahkah kalian bertanya-tanya saat kalian sedang menelepon dengan seseorang, bagaimana suara seseorang bisa terdengar melalui telepon? Atau bagaimana gambar bergerak bisa muncul di layar televisi? Mengapa bisa begitu? Kali ini, saya Laura Kisha Manik akan memaparkan sedikit tentang transmisi digital dan analog. Transmisi adalah proses pengiriman dan penerimaan data antara dua atau lebih perangkat elektronik melalui suatu media transmisi. Data yang ditransmisikan bisa berupa suara, gambar, teks, video, atau sinyal yang diubah menjadi sinyal listrik atau elektromagnetik. Sinyal terbagi menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal yang bersifat gelombang kontinu yang direpresentasikan dengan gelombang kontinu elektromagnetik untuk sinyal analog elektris. Sinyal digital adalah sinyal yang bersifat listrik dan dapat digambarkan seperti tangga naik turun. Sinyal digital digunakan pada komputer, televisi digital, sinyal satelit, dan lain-lain. Sinyal digital memiliki sifat yang tahan terhadap gangguan atau noise. Apa kalian pernah mendengar bahwa sejak tahun 2021, siaran televisi di Indonesia telah beralih menjadi siaran televisi digital? Seperti Untuk dapat menikmati siaran televisi digital, masyarakat hanya memerlukan alat tambahan yaitu set-top box atau STB untuk televisi yang tak mendukung digital termasuk TV tabung. STB merupakan suatu alat konversi sinyal digital menjadi suara dan gambar untuk ditampilkan ke televisi. Nah, siapa di sini yang tidak pernah mengalami masalah sinyal internet yang lemot? Pasti hampir semuanya pernah mengalaminya, bukan? Kalau begitu, mari kita cari tahu bersama apa saja penyebabnya. Menurunnya kualitas sinyal disebabkan oleh beberapa hal seperti yang pertama ada delay distortion, yaitu penurunan kualitas yang disebabkan oleh kelambatan atau terlalu cepatnya data terkirim. Yang kedua ada attenuation, yaitu penurunan kualitas sinyal yang bisa berasal dari amplitudonya atau arus listrik yang berkurang. Yang ketiga, noise, yaitu gangguan yang terjadi secara acak terhadap sinyal analog atau digital yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas sinyal. Terdapat beberapa jenis yaitu thermal noise, intermodulation, crosstalk, dan impulse. A. Transmisi digital. Transmisi digital adalah proses pengiriman data secara digital. Ada dua cara transmisi data digital, yaitu dengan cara line coding dan block coding. 1. Line coding. Line coding adalah transmisi data dengan mengkonversi data digital menjadi sinyal digital. Line coding memiliki tiga cara untuk mempresentasikan data digital menjadi sinyal digital, yaitu dengan cara encoding unipolar, polar, atau bipolar. A. Unipolar encoding. Unipolar encoding adalah cara pengkodean sinyal dengan mempresentasikan data dengan menggunakan level tegangan tunggal atau single voltage level. B. Polar encoding. Polar encoding adalah pengkodean sinyal menggunakan tingkat tegangan yang jamak untuk mempresentasikan bilangan biner yang memiliki 4 tipe, yaitu polar non-return, to zero atau NRZ, polar return to zero atau RZ, man-center, dan differential man-center. C. Bipolar encoding. Bipolar encoding adalah pengkodean menggunakan 3 tingkat tegangan, yaitu positif, negatif, dan nol. 2. Konversi analog ke digital. Untuk mentransmisikan data analog melalui media dalam bentuk sinyal digital, diperlukan teknik khusus yang disebut dengan modulasi. Salah satu teknik yang paling sering digunakan adalah Pulse Code Modulation atau PMC. PMC adalah teknik menggunakan gelombang analog menjadi data digital dengan 3, yaitu sampling, kuantisasi, dan pengkodean. A. Sampling. Sinyal analog disampling pada interval waktu tertentu. Interval waktu ditentukan untuk mendapatkan sampling rate terbaik.
B. Kuantisasi. Kuantisasi adalah proses untuk memberikan besaran satuan angka dari amplitudo data diskret hasil sampling. C. Pengkodean. Hasil kuantisasi selanjutnya dikodekan menjadi format digit biner. 3. Moda transmisi. A. Transmisi paralel. Transmisi paralel adalah transmisi yang dilakukan dengan membentuk sinyal digital dalam panjang yang tetap atau fase. Pengirim dan penerima terkoneksi secara paralel dengan jumlah jalur data yang sama. B. Transmisi serial. Transmisi serial adalah transmisi sinyal digital melalui jalur tunggal secara berurutan dalam bentuk antrian. B. Transmisi analog. Transmisi analog adalah proses pengiriman data secara analog. 1. Konversi data digital ke sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal yang memiliki amplitudo, frekuensi, dan fase, sehingga konversi data digital ke analog dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu amplitudo shift keying. Amplitudo shift keyiness menggunakan mekanisme mengubah digit biner menjadi amplitudo pada sinyal pembawa analog atau analog carrier signal. Yang kedua yaitu frekuensi shift keying. Frekuensi shift keying adalah penciptaan sinyal analog menggunakan mekanisme perubahan frekuensi pada sinyal pembawa analog atau analog carrier signal. Yang ketiga yaitu phase shift keying. Phase shift keying adalah penciptaan sinyal analog menggunakan mekanisme perubahan fase pada digital. 2. Konversi data analog ke sinyal analog. Konversi data analog menjadi sinyal analog dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu A. Amplitude modulation. Amplitudo dari sinyal pembawa analog akan dimodifikasi sesuai dengan perubahan data analog. Implementasi dari amplitudo dari analog data akan dibalikkan dengan gelombang pembawa sehingga menghasilkan modulasi amplitudo yang merefleksikan data analog yang ditransmisikan. B. Frekuensi modulation. Frekuensi dari sinyal pembawa analog akan dimodifikasi sesuai dengan perubahan data analog. Amplitudo dan fase dari gelombang modulasi tidak berubah. C. Fase modulation. Pada modulasi ini, fase dari sinyal pembawa analog akan dimodifikasi sesuai dengan perubahan gelombang data analog.